modul fermentasi yogurt. Nah, apa aja sih bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini? Nah, yang pertama pastinya ada susu sapi, kemudian ada starter bakteri dari Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus, kemudian ada takaran, kemudian ada wadah tertutup yang nanti akan disterilkan, kemudian pastinya kita pakai masker lah ya biar tetap steril. Kemudian pastinya meskipun kita tidak di lab, pasti kita harus pakai jas lab. Kemudian ada sendok, ini sendok teh ya teman-teman. Kemudian ada lilin dan koreknya. Kemudian ada kertas pH indikator. Kemudian ada termometer. Kemudian ada lap biar kita tidak panas ya saat ini mengangkat panci yang sudah mendidih. Kemudian ada pastinya ada pulpen dan kertas buat mencatat. Oke. Nah, di sini praktikum kali ini kami akan melakukan 2 variasi temperatur, yaitu yang pertama temperatur ruang dan yang kedua adalah temperatur di rice cooker. Nah, jadi kita pastinya perlu rice cooker, oke? Dan ada alat tapi ada di dapur, yaitu ada panci dan ada kompor. Oke. Sekarang sebelum melakukan praktikum kita harus pakai jas lab dulu. Oke. Nah, sudah siap. Ayo kita melakukan praktikum. Nah, karena kali ini ada 2 variasi percobaan, yaitu suhu ruang dan suhu rice cooker dan GoPro, jadi kita akan memanaskan suhunya ini karena satu gelasnya itu 200 ml, jadi 200 dikali 4, jadi akan 800. Oke, kita ukur dulu ya sebelum dipanaskan. Nah, karena alat ukurnya cuma 500 ml, jadi nanti ditambah 300. Oke. Kita tuang. Sampai 500. Oke, sudah. Nah, setelah itu akan dimasukkan ke dalam panci. Nah, akan ditambah 300 ml lagi. Oke, sudah. Aduknya harus pelan-pelan ya. Dan ini diaduk sampai mendidih, tapi jangan sampai mendidih banget. Nah, ini udah ya teman-teman. Karena kalau misalnya dididihin lagi, nanti dia akan pecah ininya. Kita matikan.
setelah dimasukkan ke dalam wadah, ini kemudian kita untuk mempercepat pendingannya, berarti akan dimasukkan ke dalam panci. Nah, di sini nanti pancinya akan diisi air. Nah, sudah ya. Kita tunggu sampai temperatur susunya itu sama dengan temperatur ruang. Oke. Nah, setelah itu kita cek suhunya. Nah, ini udah 31 ya. Setelah diberi nama seperti ini, kita akan memasukkan starter. Nah, setelah susu yang tadi sudah sama dengan suhu ruang, nah itu kita masukkan starter bakterinya. Sebelum dimasukkan, kita harus nyalakan lilin dulu karena itu sebagai sterilisasi. Habis itu langsung diaduk. Nah, setelah starter dimasukkan di masing-masing wadah, kita bakalan cek kondisi awalnya dulu di T0 jam ya. Nah, jadi ini yang untuk suhu ruang. Yang pertama, kita akan cek temperatur dan pH-nya. Nah, setelah itu akan dilakukan pengukuran pH dengan menggunakan skala indikator. Nah, ini dimasukkan di rice cooker, kemudian ditutup. Nah, setelah ditunggu selama 1 hari 1 malam, yaitu kurang lebih 24 jam, dan inilah hasil dari fermentasi susunya. Dan yang di sini ini tuh suhu ruang. Ini suhu ruang yang dibawahnya, dan ini suhu rice cooker, dan ini suhu rice cooker yang di bawah. Nah, sekarang akan dilakukan uji sensori.
simak keberjalanan dari percobaan fermentasi yogurt kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Rahadian Citra Subrata sebagai praktikan modul fermentasi pada hari ini dari kelompok B07. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan modul fermentasi dengan menggunakan susu, menggunakan kultur mikroba yang telah diberikan. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah ada 4 buah gelas yang akan digunakan sebagai medium fermentasi. Lalu ada juga menggunakan penutup gelas untuk menjaga supaya si mediumnya tetap steril. Lalu ada gelas penakar, ditambah juga dengan sendok teh dan untuk sendok untuk mengaduk selama proses steril pemanasan susu. Saya juga akan menggunakan capitan untuk mencapit untuk proses sterilisasi dari alat, karena menggunakan air panas jadi agak susah ya walaupun menggunakan sarung tangan karet. Lalu ada menggunakan cling wrap supaya udara tidak bisa masuk. Ada juga menggunakan gunting. Lalu menggunakan termometer yang sudah diberikan, termometer dan juga kertas lakmus. Jumlahnya ada sekitar 20, sudah dibagi 3 sehingga bisa digunakan untuk beberapa kali percobaan. Menggunakan lilin juga untuk proses septik saat pemasukan mikroba, dan terakhir adalah mangkok. Menggunakan baskom plastik ini untuk water bath, dan menggunakan panci untuk sterilisasi air dan panci untuk sterilisasi alat dan bahan. Tahap yang pertama akan saya lakukan adalah proses sterilisasi dari alat yang telah saya sebutkan tadi di dalam panci yang berisi air mendidih selama kurang lebih 5 menit, 3 sampai 5 menit. Pertama-tama masukkan air. Setelah airnya mendidih, kita akan masukkan tahap selanjutnya adalah proses perebusan susu. Susunya udah mulai matang, maka selanjutnya kita akan masukkan ke dalam 4 gelas tersebut sesuai takarannya 200 ml. Setelah proses sterilisasi dari susu sudah selesai, maka akan kita lanjutkan ke proses penuangan susu tersebut ke dalam gelas dan dimasukkan ke dalam water bath hingga suhunya mencapai temperatur ruang. Kita cek temperatur. Saat ini temperaturnya adalah suhunya masih tinggi, masih sekitar 53, dan kita tunggu sampai mencapai temperatur ruang. Proses selanjutnya adalah proses pemasukan kultur mikroba ke dalam susu yang sudah disterilisasi di dalam gelas yang di water bath sebanyak setengah sendok teh.
Setelah kultur mikroba dimasukkan ke dalam gelas, maka gelas yang berisi susu dan mikroba tersebut akan dimasukkan ke tempat fermentasi yang telah ditentukan, yaitu rice cooker dan di temperatur yang biasa. Gelas 1 dan 2 akan kita masukkan ke rice cooker. Lalu ditutup dan dinyalakan. pH dan temperatur akan dicek secara berkala hingga terpantau telah terjadinya pembentukan produk. Rasa susu ya, agak pahit sedikit. Rasanya sama kayak masih encer, belum ada yang menggumpal. Aja masih putih, terus rasanya kayak susu cuma lagi sedikit pahit. Rasanya kayak susu, cuman masih ada sedikit rasa lain, nggak tahu ada apa. Ini juga sama. Semuanya tak terasa 24 jam sudah berlalu. Yuk kita sama-sama lihat yogurt yang dihasilkan pada eksperimen kali ini. Di depan kita sudah terdapat 4 buah sampel yogurt yang akan dicoba, di mana dua yang pertama yaitu nanas 1 dan nanas 2 adalah yogurt yang dihasilkan dari hasil fermentasi pada suhu rice cooker, sedangkan plate 3 dan hijau 4 adalah yogurt yang dihasilkan dari fermentasi pada suhu kamar. Di sini tekstur dari yogurt yang dihasilkan tidak terdapat perbedaan sama sekali dengan tekstur dari susu green foods yang telah dipanaskan. Hal ini terjadi karena mikroba pada yogurt ini telah mengalami dark phase terlebih dahulu sebelum menjalankan proses fermentasi. Karena
kondisi temperatur rice cooker yang di atas dari temperatur pasteurisasi yang bersuhu 42 derajat Celcius. Dari segi rasanya dapat terlihat bahwa yogurt yang dihasilkan memiliki rasa yang sama dengan susu panas. Hal ini terjadi karena mikroba yang terdapat dalam susu telah mati terlebih dahulu sebelum menjalankan proses fermentasi secara anaerobik. Sehingga fenomena yang terjadi di dalam selama 24 jam adalah susu yang dipanaskan pada temperatur rice cooker. Lihat bahwa dari aspek teksturnya, yogurt yang dihasilkan memiliki tekstur seperti susu yang dipanaskan, sehingga percobaan ini memiliki hasil yang serupa dengan tekstur yang serupa dengan percobaan sebelumnya, di mana yogurt yang dihasilkan tidak mengalami fermentasi oleh mikroba karena mikroba telah mati terlebih dahulu sebelum menjalankan proses fermentasi. Itu dari aspek rasanya. Yogurt yang dihasilkan memiliki rasa seperti susu yang dipanaskan pada temperatur rice cooker, yang dalam hal ini adalah konsisten dengan percobaan pertama yang divariasikan pada temperatur rice cooker. Dapat terlihat bahwa pada percobaan ketiga, yaitu percobaan dilangsungkan pada plate 3 yaitu fermentasi pada variasi suhu kamar, dapat terlihat bahwa proses fermentasi berhasil dilaksanakan sehingga dihasilkan yogurt. Adapun yogurt dihasilkan pada waktu 18 jam, di mana sebelumnya pada 16 jam yogurt telah mengalami perubahan dari aspek tekstur, di mana yogurt menjadi lebih kental namun memiliki rasa yang masih menyerupai susu. Akan tetapi, berhubung saat ini sudah 24 jam, maka dapat terlihat bahwa yogurt telah mengalami pemisahan fasa menjadi dua fasa, yaitu fasa padatan dan fasa cairan, sehingga memiliki tekstur yang sedikit berbeda dibandingkan dengan yogurt. Dari aspek rasanya, dapat terlihat bahwa yogurt yang dihasilkan pada percobaan ketiga memiliki rasa pahit dan asam karena fasa padatnya berkontribusi terhadap rasa pahit yang dirasakan pada mulut kita, sedangkan fasa cairnya sendiri memiliki rasa asam yang sebenarnya merupakan rasa dari yogurt itu sendiri. Pada variasi ini dapat terlihat bahwa fermentasi juga berhasil dilaksanakan pada variasi hijau 4. Akan tetapi, karena waktu pembentukan yogurt berlangsung pada saat T sama dengan 20 jam, oleh sebab itu yogurt yang dihasilkan telah mengalami sedikit pemisahan fasa, namun belum sepenuhnya, sehingga dapat terlihat bahwa fasa padatan yang terbentuk masih relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan fasa padatan yang terbentuk pada variasi pada plate 3. Di aspek rasanya, walaupun yogurt yang dihasilkan memiliki rasa pahit dan asam, akan tetapi rasa pahit dan asam itu tidaklah sesignifikan rasa pahit dan asam yang dihasilkan pada variasi percobaan sebelumnya, karena yogurt ini masih belum terpisah secara sempurna, dan bahkan sebenarnya terdapat beberapa bagian yang masih memiliki tekstur seperti yogurt, dan terdapat beberapa bagian yang memang telah mengalami pemisahan fasa sehingga rasanya menjadi lebih sedikit pahit dan asam. Dan sekian food review dari yogurt yang dihasilkan. Ya, walaupun 2 gagal, akan tetapi minimal masih dapat merasakan yogurt.